kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari, hari ini kita kembali diundang oleh Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya. Ia ingin selalu menyapa kita setiap hari agar kita boleh mendengarkan suaranya dan kita bisa mengetahui apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidup kita dalam siara hidup ini. Dan hari ini kita akan mendengar Injil Markus bab 3 ayat 13 sampai 19, di mana Yesus memanggil orang-orang yang sederhana untuk menjadi penjala manusia, untuk menjadi teman partner bagi Yesus dalam karya pewartanya. Marilah kita semua diundang untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari Yesus naik ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, untuk diutusnya memberitakan Injil dan untuk menerima dari dia kuasa mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya. Yang keduanya ia beri nama Boanerges yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengar kisah di mana Yesus memilih dan menetapkan orang-orang yang akan menjadi partnernya atau murid-muridnya yang akan mendampingi dia dalam karya pewartaan Injil. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang sederhana, orang-orang kecil, tetapi mereka adalah orang-orang yang dikehendaki Allah, yang telah dipilih oleh Allah atas kehendak Allah sendiri, kemauan Allah sendiri, yang berarti ada satu proses yang sudah dilewati oleh Yesus, yang sudah diketahui oleh Yesus dan sudah dipahami oleh Yesus, sehingga ia menetapkan mereka untuk mendampinginya dalam karya Yesus. Dan kita sudah mendengar hari ini tujuan Yesus memanggil mereka pertama-tama adalah untuk memberitakan Injil Tuhan, memberitakan kabar sukacita surgawi. Apa yang bisa kita petik? Sekali lagi, Allah selalu mengambil inisiatif untuk datang dan memanggil setiap orang bersatu dengannya. Dan setiap orang yang dipanggil adalah orang-orang yang dikehendakinya. Namun hal yang sangat menarik, bahwa Yesus memilih dan menetapkan orang-orang yang sangat sederhana. Kesederhanaan mengajarkan kita bahwa menjadi murid Tuhan itu tidak penting tunggu menjadi orang hebat, tunggu menjadi orang kaya, tunggu mendapatkan posisi atau jabatan, tidak. Kesederhanaan di dalam hidup kita menjamin untuk bisa menjadi murid Tuhan. Yang terpenting adalah ketulusan, keterbukaan, kejujuran, kesediaan, dan siap untuk mewujudkan rencana-rencana Sang Guru, Sang Master, Sang Juru Selamat. Ketulusan untuk memberikan hidup kita, ketulusan untuk membiarkan Allah bekerja di dalam hidup kita, kesiapan hati kita, keterbukaan hidup kita, hati kita kepada sapaan dan kehendak Allah,
siap berkorban, siap memenuhi harapan Sang Guru, siap untuk menyerahkan hidup kita secara total kepada Allah, siap untuk mengabdi kepadanya, siap untuk tinggal bersama. Para murid hari ini, kalau kita mendengar mereka tidak ada suatu diskusi yang panjang lebar, tidak ada satu perdebatan, atau mungkin tidak ada suatu perselisihan. Mereka semua ketika dipilih oleh Yesus, tanpa ada satu kata pun, tanpa ada suatu perdebatan atau argumentasi, mereka lalu mengikuti Yesus. Dan tentu mereka sudah mengetahui siapakah Yesus. Tetapi yang kita lihat hari ini, sikap keyakinan, sikap kepercayaan. Mengikuti Tuhan membutuhkan sikap keyakinan, kepercayaan yang mampu menyadarkan kita bahwa ketika Tuhan memanggil, Ia senantiasa menjaga kita. Yang memberikan jaminan bagi kita bahwa Allah akan senantiasa mendampingi, menjaga, merawat, dan Ia akan selalu bersama kita. Dan pada hari ini, pada zaman ini, kita adalah murid-murid Tuhan. Kita semua sama seperti mereka yang kita dengar dalam Injil. Tuhan Yesus memanggil kita, Tuhan Yesus menyapa kita, Tuhan Yesus memilih dan menetapkan setiap kita untuk menjadi murid-Nya dengan tujuan yang sama, yaitu mewartakan Injil Tuhan. Tidak ada yang lain. Dan tentu ketika kita berbicara pewartaan, kita berbicara bukan hanya soal bagaimana memproklamasikan sapaan Tuhan, Injil Tuhan, tetapi bagaimana kita mewujudkan Injil Tuhan di dalam kesaksian hidup kita, melalui cara hidup kita, gaya hidup kita, pola pikir, pola hidup kita. Itulah yang paling penting. Oleh karena itu, saudara-saudari kita yang adalah murid zaman ini, masihkah kita mempunyai sikap seperti mereka? Ketulusan, keterbukaan hati, kesiapan, semangat berkorban, semangat mengabdi dan melayani. Tentu Injil hari ini memperbaharui panggilan kita. Bahwa Tuhan Yesus sudah memanggil kita, Tuhan Yesus sudah memilih kita. Apakah kita sudah mewujudkan sapaan Tuhan itu? Apakah kita sudah benar-benar pergi dan mewartakan Injil Tuhan dalam kehidupan kita? Sudahkah kita menjadi saksi dari Injil itu? Saudara-saudari, marilah kita merefleksikan kehidupan kita menjadi murid Tuhan, dan mari kita terus menyadari untuk bagaimana kehidupan iman kita benar-benar nampak dari cara hidup kita, pola pikir kita, dan dalam pengabdian atau pelayanan kita. Semoga kita yang telah menjadi murid Tuhan hari ini mau terus mewartakan Tuhan Yesus, mewartakan Injilnya di dalam kehidupan kita di mana saja kita berada. Tuhan Yesus menguduskan kita, memberkati kita dan segala rencana-rencana baik kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.